Hai kaum berbahan, selamat datang di channel hiburan kaum berbahan. Admin akan meneruskan membacakan sebuah cerita novel yang sangat seru, sangat menarik, sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Novel ini yang berjudul The Story of Yi Chen, dimana di video ini adalah part ke 151 bertepatan dengan bab ke 717. Sebelum melanjutkan membacakan cerita novel ini, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai video seperti ini, cerita-cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman kalian agar teman-teman kalian juga mendapatkan informasi hiburan seperti ini. Baik, kita lanjutkan di bab ke 717 ini yang bertepatan dengan part ke 151. Lido tahu ketakutan karena kata-kata Manlan. Dia hanya bisa berkata tanpa daya. Kalau begitu aku akan membantu memeriksa bagaimana perkembangan prosesnya. Jika sudah dilaporkan ke bank sentral maka sisanya aku tidak bisa memeriksanya. Manlan sangat kesal. Dia segera menyiram kopi ke wajahnya. Dia memarahinya. Cepat sedikit, kenapa masih belum masuk? Aku sudah lama menunggu. Di Dong Tahu berteriak karena kepanasan. Untung saja kopi ini bukan sangat panas. Jika tidak maka wajahnya akan rusak. Dia merasa sangat marah, tetapi dia tidak berani menyinggung orang besar seperti Malan. Dia hanya bisa berkata dengan rendah hati, "Anda tunggu sebentar, aku akan segera membantumu memeriksa kemajuan prosesnya." Setelah itu dia masuk ke dalam sistem dan berkata dengan heran, "Tidak benar. Petunjuknya mengatakan kalau uang ini telah dikembalikan oleh bank sentral." "Ada apa itu? Dikembalikan ke mana?" Li Dong Tahu berkata, "Dikembalikan ke dalam kartu emas hitam Anda. Uangnya telah masuk." "Apa?" Malan maju untuk menampar Li Dong Tahu. Dia memarahinya. "Apa yang kamu lakukan? Kenapa uangku bisa dikembalikan lagi?" Li Dong Tahu segera Li Dong Tahu yang seorang pria dewasa menangis. Dia berkata, "Ibu, aku benar-benar tidak tahu. Ini dikembalikan oleh bank sentral. Bukan aku memintanya. Bukan aku meminta mengembalikannya." Brengsek, Malan memukul meja dan mengumpat, "Cepat transfer lagi untukku. Aku akan menghancurkan bank kalian jika tidak membereskannya." Pada saat ini Malan ingin segera mendapatkan uang sebesar 21,9 miliar itu, meskipun ibu kandungnya yang menghalangi dirinya di depannya. Dia juga tidak ragu untuk menendangnya. Dia awalnya berpikir uang ini akan segera masuk ke rekeningnya, tetapi dia tidak menyangka kalau bank sentral sudah mengembalikannya. Ada apa ini? Lelucon apa ini? Tepat pada saat ini terdengar langkah kaki cepat dari luar VIP. Segera setelah itu pintu ditendang sekelompok petugas polisi yang bersenjata lengkap masuk dan cepat dan bertanya, "Kartu emas hitam, siapa yang melakukan transfer tadi?" Li Dong Tahu sangat kaget. Dia menunjuk Malan dan berkata terbata-bata, "Ibu ini, ada apa?" Polisi itu tidak mempedulikannya. Dia langsung berkata kepada Malan, "Siapa namamu?" Malan langsung panik ketika dia melihat kedatangan polisi. "Ada apa ini? Apakah Yi Chen lapor polisi?" Dia adalah ibu mertuanya. Ibu mertua mengambil uang menantu tidak melanggar hukum, bukan? Sewaktu dia tertegun, polisi bertanya sekali lagi, "Siapa namamu?" Aku Malan," berkata dengan panik. "Namaku Malan." Polisi berkata dengan dingin, "Malan, kamu sekarang secara resmi kami tangkap karena dicurigai ikut serta dalam kasus penipuan bank besar di luar negeri." Setelah itu dia berkata kepada dua orang yang ada di sampingnya, "Borgol dan bawa pergi." Wajah Malan langsung pucat sewaktu dia mendengarnya. Dia langsung berkata, "Petugas polisi salah paham. Aku hanya datang mentransfer uang saja. Kartu ini bukan milikku. Aku tidak menipu bank." Petugas polisi Liu berkata dengan dingin, "Kamu katakan kata-kata ini ketika sudah sampai di ruang interogasi saja. Kami sebagai pelayan masyarakat tidak akan memfitnah orang baik, tapi tidak mungkin akan melepaskan orang jahat." Malan segera berteriak, "Kartu ini bukan milikku. Kartu ini milik menantuku bernama Yi Chen. Apakah kalian sudah salah paham?" Petugas polisi lalu berkata dengan dingin, "Aku beritahu kamu, kartu ini dipalsukan sekelompok kriminal berteknologi tinggi di luar negeri. Kartu ini khusus digunakan untuk menipu uang bank dalam jumlah besar. Ini adalah kasus internasional. Kami telah bergabung dengan organisasi polisi kriminal
dari 23 negara dan telah melakukan penyelidikan selama 2 tahun. Akhirnya kamu menampakkan diri sekarang. Semua buktinya sudah ada sekarang. Kamu masih berani membantah? Manlan langsung hancur. Brengsek, karena itu palsu. Pantas saja. Mana mungkin si miskin Jichen punya uang sebanyak 21,9 miliar. Ternyata hasil menipu orang. Masalahnya, polisi mengatakan kalau kartu ini terlibat dalam kasus internasional yang besar. Tim gabungan dari 23 negara sudah menelusuri formasi ini besar sekali. Jika mereka benar-benar berpikir dirinya yang melakukannya, bukankah dia akan ditembak mati? Ketika memikirkan ini, Malan langsung berlutut dia gemetaran dan berkata sambil menangis, "Pak polisi, kalian benar-benar telah salah sangka. Aku hanyalah seorang warga negara biasa yang taat hukum. Kartu ini diberikan oleh menantu sialanku itu. Menantu itu tidak melakukan apa-apa dan menipu orang di mana-mana. Kalian tangkap dia untuk membersihkan namaku." Setelah itu dia berkata lagi, "Jichen sekarang berada di Villa Thompson kelas atas A05. Kalian cepat pergi tangkap dia. Lebih baik jatuhkan hukuman seumur hidup padanya. Aku tidak perlu melihat bajingan itu seumur hidupku lagi." Kepala polisi mendengus dan berkata, "Kamu memutarbalikkan fakta dengan cepat. Kami tidak kenal dengan Jichen. Kami hanya tahu kalau kartu ini kamu pakai. Kamu memakai kartu ini untuk menipu Citibank sebanyak 21,9 miliar yuan. Untuk saja kami datang tepat waktu sehingga uangnya tidak bisa dipindahkan sehingga kamu tidak berhasil. Kamu tunggu di penjara saja." Malan hancur total. Dia menangis histeris sambil duduk di lantai. "Pak polisi, aku benar-benar tidak bersalah. Aku difitnah." Ketika dia berkata, segelas teh tiba-tiba disiramkan ke wajah Malan. Li Dongtao yang sudah sangat marah langsung menandang Malan di lantai. Dia menginjak wajahnya dengan marah sambil memakinya, "Brengsek, penipu, setidaknya aku adalah kepala bank. Kamu memerintahkanku seenaknya dan juga menyiram kopi di wajahku, juga memukulku. Aku akan membunuhmu." Kedua polisi muda segera menarik Li Dongtao. Pada saat ini wajah Malan sudah penuh darah dan terlihat mengenaskan. Kepala polisi berkata pada saat ini, "Sudah, bawa orangnya ke mobil dan interogasi pelan-pelan." Malan yang wajahnya penuh darah diseret dua petugas polisi. Kakinya meluncur di lantai, mulutnya berteriak seperti orang gila, "Aku difitnah, kartu itu bukan milikku, kartu itu milik bajingan Jichen. Kenapa kalian menangkapku? Kenapa tidak pergi menangkap bajingan itu?" Semua orang yang ada di lobi bank terlihat tercengang melihat adegan ini. Malan tidak peduli lebih banyak lagi. Dia berteriak, "Tolong, aku difitnah. Kalian harus bersaksi untukku." Semua orang tercengang menjadi saksi. "Saksi apa? Apakah kami kenal denganmu?" Pada saat ini polisi yang membawa regu mendengus dingin. "Aku beritahu kamu tidak berguna meskipun kamu berteriak. Masih ada interogasi panjang setelah kamu tiba di kantor polisi. Aku sarankan untuk menyimpan tenagamu." Wajah Malan yang penuh darah terlihat seperti raksa. Dia berusaha meronta mati-matian untuk melepaskan borgol polisi dan berteriak, "Biar aku menelpon. Aku mau menelpon putriku. Aku akan meminta putriku untuk membawa penipu itu untuk menyerahkan diri. Kalian akan tahu kalau aku tidak bersalah nanti." Petugas polisi langsung mengambil ponsel dari sakunya. Dia berkata dingin, "Kamu adalah tersangka utama kasus kriminal internasional besar. Kamu tidak bisa menghubungi siapapun selama proses interogasi kami." Setelah itu dia langsung mematikan ponsel Malan. Dia berkata kepada kedua polisi itu, "Cepat bawa ke mobil." Kedua orang itu berada di kanan kiri. Mereka mengangkat Malan, membawanya segera keluar dari lobi bank dan memasukkan ke dalam kursi belakang mobil polisi. Segera sekelompok mobil polisi berjalan ke kantor polisi Jinling. Begitu Malan tiba, dia langsung dibawa tim kriminal untuk diinterogasi. Ketika melihat tulisan tim kriminal, Malan ketakutan sampai seluruh tubuhnya gemetaran. Malan sangat ketakutan dalam perjalanan ke ruang interogasi. Kesombongan sebelumnya hilang, tidak berwujud. Dirinya seperti ayam jantan yang kalah dalam perkelahian. Di dalam ruang interogasi, cahaya lampu putih menyinari wajah Malan. Yang duduk di seberangnya adalah polisi tim kriminal. Salah satu di antaranya berkata dingin kepada Malan, "Tersangka kriminal Malan, kamu sekarang adalah tersangka pertama dan tersangka satu-satunya dari kelompok kriminal internasional. Kamu harus mengatakan semuanya dengan jujur. Jika tidak, yang menunggumu adalah hukuman yang adil." Pada saat ini Malan segera menangis histeris, "Pak polisi, kalian salah menangkap orang. Jichen adalah tersangkanya.
Tidak, dia adalah pelaku kejahatannya. Aku adalah warga yang taat hukum. Aku mencuri kartu itu di dalam kantongnya, bukan aku yang melakukannya. Petugas polisi mengerutkan keningnya. Kamu mengatakan kalau ini milik menantumu, apakah aku akan percaya? Kartu ada padamu, juga kamu sendiri yang membawanya ke bank untuk mengambil uang. Kamu adalah tersangka utama. Petugas polisi lain yang berada di sampingnya tersenyum dingin. Aku rasa Malan ini ingin membiarkan menantunya yang menggantikan dosanya karena dilihat kondisinya yang telah terungkap. Setelah itu dia melihat ke arah Malan dan berkata dengan dingin, kamu bahkan bisa melakukan hal jahat seperti ini, kamu tidak berkemanusiaan sama sekali. Malan berteriak, difitnah. Yang aku katakan adalah kebenarannya. Menantuku Yichen adalah seorang penipu. Dia paling hebat menipu. Dia pasti pelakunya. Petugas polisi itu memukul meja. Dia berkata dengan marah, aku lihat kamu barulah pelaku kejahatannya. Aku ulangi sekali lagi. Berkata jujurlah, melawan akan dihukum berat. Malah segera menangis panik. Petugas polisi, aku sudah jujur. Jika ada satu kataku yang bohong, aku akan disambar petir. Petugas polisi itu berteriak marah, di sini adalah kantor polisi. Apakah kamu pikir ini kuli mempermainkan trik bersumpah? Aku beri tahu cepat. Katakan semua komplotan dan kaki tanganmu. Katakan rantai organisasi kejahatan kalian. Organisasi polisi kriminal 23 negara memintamu dibawa ke negara itu untuk melakukan penyelidikan. Jika kamu masih melawan mereka, maka kami akan menyerahkanmu kepada polisi Amerika.